Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maidiana Putri, NIM 2018-340-18, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra yang diampu oleh Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahman, SPD, MPD. Langsung ke pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tunjukkan contoh artikel penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif dilihat melalui karakteristik berikut ini menurut Sugiono tahun 2016 pada halaman 14-16. Di sini saya membedakannya menggunakan tabel. Yang pertama, metode kuantitatif ada desain. Desainnya spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Yang kualitatif, desainnya umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Karakteristik yang kedua, berdasarkan tujuan. Kuantitatif menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Yang kualitatif tujuannya menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Karakteristik yang ketiga, teknik pengumpulan data kuantitatifnya kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Kualitatifnya partisipan observation, in-depth interview, dokumen triangulasi. Yang karakteristik keempat dilihat dari instrumen penelitian. Kuantitatif menggunakan tes, angket, wawancara terstruktur, instrumen yang telah terstandar. Yang kualitatif, instrumen penelitiannya peneliti sebagai instrumen atau human instrument, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Karakteristik yang kelima berdasarkan dari data. Kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Yang kualitatif, datanya deskriptif. Kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Karakteristik yang keenam, sampel. Kuantitatif, besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Kualitatif, kecil, tidak representatif, purposive, snowball, berkembang selama proses penelitian. Yang ketujuh, analisis. Kuantitatif, setelah selesai pengumpulan data, deduktif, menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Yang kualitatif, terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Induktif, mencari pola, model, tema, teori. Karakteristik yang ke-8, kualitatif, berdasarkan hubungan dengan responden, dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Yang kualitatif, hubungan dengan respondennya empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukan sama bahkan sebagai guru konsultan. Jangka lambang sampai datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Yang karakteristik yang ke-9, usulan desain. Kuantitatif, luas dan rinci, literatur yang berhubungan dan masalah dan variabel yang diteliti. Prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Masalah yang dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Yang kualitatif, singkat, umum, bersifat sementara. Literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pemegang utama. Prosedur bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik. Masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan.
Tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Karakteristik yang ke-10 yaitu kapan penelitian dianggap selesai. Dalam kuantitatif, setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat dijelaskan. Sedangkan kualitatif, setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Karakteristik yang terakhir yaitu kepercayaan terhadap hasil penelitian. Kuantitatif, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Kualitatif, pengujian kredibilitas, depenabilitas proses dan hasil penelitian. Contoh penelitiannya, penelitian kualitatif dari yang berjudul Analisis Psikologi Tokoh Andre dalam novel Ibuku Perempuan Berwajah Surga, kajian teori kepribadian Sigmund Freud oleh Eltoni Suherman di Universitas Mataram. Penelitian kuantitatifnya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Gambar terhadap Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Tigo Nagari Kabupaten Pasaman oleh Jufrizal Elia Ratna Afnita di Universitas Negeri Padang. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud AWK. Anda menggunakan teori AWK siapa dan contoh artikelnya. Althusser dalam Erianto 2012-19 menjelaskan wacana sebagai praktik di mana seseorang diposisikan dalam posisi tertentu dalam hubungan sosial. Wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu. Wacana tertentu membentuk subjek dalam posisi-posisi tertentu dalam rangkaian hubungan dengan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut menggunakan teori analisis wacana kritis model Van Dijk, namun tidak melakukan dimensi analisis kognisi sosial. Untuk menganalisis wacana, Van Dijk membagi teknik analisis ke dalam 3 dimensi analisis, yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Menurut Erianto 2012, halaman 229-274. Contoh artikelnya ada pada Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa oleh Cristorico Lado di Universitas Kristen Petra Surabaya. Soal nomor 3, tugas Anda membuat artikel penelitian tentang penerapan metode penelitian sastra sudah sampai mana? Artikel saya sudah sampai dalam pembahasan mengenai teori yang saya pakai, yaitu teori kepribadian psikoanalisis dari Sigmund Freud mengenai id, ego, dan superego. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan data primer dan data sekunder pada penelitian Anda. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Sangaji dan Sopiah 2010 halaman 190. Data primer dalam penelitian ini berupa teks yang menggambarkan mengenai teori kepribadian psikoanalisis dalam novel Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar. Novel ini berjumlah 262 halaman, diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Sangaji dan Sopiah 2010 pada halaman 190. Data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Representasi Laki-laki dalam novel Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Soal nomor 5, jelaskan perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur pada penelitian Anda. Wawancara terstruktur yaitu peneliti mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai pedoman, tujuannya supaya informan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan leluasa dan tidak tertekan. Setelah pertanyaan diajukan sesuai wawancara terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mencari keterangan lebih lanjut.
Metode wawancara jenis ini dipilih karena dinamikanya akan disesuaikan kesediaan subjek penelitian dan memungkinkan peneliti dapat mengungkap sisi lain dari subjek yang diteliti, pengalaman, cita-cita, dan lain-lain. Dalam penelitian saya tidak ada wawancara, sehingga saya mengambil dari penelitian lain, yaitu penerapan media audio dan visual dalam pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan menulis di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto tahun pelajaran 2015-2016 oleh Farah Diba Rizkika di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Kedua, wawancara tidak struktur, yaitu yang digunakan agar subjek penelitian tidak terikat dengan jawaban ya atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Kelebihan dari wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak disadari penuh oleh responden. Ridwan 2007. Sumbernya dari analisis minat membaca permulaan dengan cerita bergambar di kelas 1 sekolah dasar oleh Meti Toding Bua, Anang Santoso, Muaqibatul Hasanah di Universitas Negeri Malang. Soal yang ke-6, jelaskan perbedaan sumber data primer dan sumber data sekunder pada penelitian Anda. Sumber data adalah sumber mana yang paling diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan baik. Dalam Sutopo 2002 halaman 61. Sumber data primer adalah sumber data asli dari tangan pertama peneliti. Dari data primer ini akan menghasilkan data primer, yaitu data yang langsung kemudian diperoleh dari data oleh penyidik untuk tujuan khusus. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah novel Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar dengan jumlah halaman 262, diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berkedudukan sebagai penunjang penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu makalah, buku-buku, dan artikel yang punya relevansi untuk memperkuat argumentasi dan melengkapi hasil penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Representasi Laki-laki dalam novel Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Soal yang ke-7, apa perbedaan validitas dan reliabilitas pada penelitian Anda? Validitas Aswar menyatakan 1987 halaman 173 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat dan memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Reliabilitas Aswar 2003 176 menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Arifin 1991 122 menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Dalam penelitian saya belum menemukan validitas atau reliabilitas karena penelitian saya belum selesai. Selanjutnya, soal yang nomor 8, jelaskan penerapan dari heuristik dan hermeneutik pada penelitian Anda. Heuristik menurut Rivatere dalam Wheelock dan Warren 1989-148, analisis secara heuristik adalah analisis pemberian makna berdasarkan struktur bahasa secara konvensional. Artinya, bahasa dianalisis dalam pengertian yang sesungguhnya dari maksud bahasa. Kerja heuristik menghasilkan pemahaman makna secara harfiah, makna tersurat, actual meaning. Nurgiantoro 2007-33. Hermeneutik menurut Ricoeur dalam Indra Swara 2008-42, hermeneutik berusaha memahami makna sastra yang ada di balik struktur. Dalam hal ini, hermeneutik memandang karya sastra sangat perlu ditafsirkan karena di satu pihak karya sastra terdiri atas bahasa yang memiliki struktur, di pihak lain di dalam
Bahasa sangat banyak makna yang tersembunyi atau dengan sengaja disembunyikan sehingga menimbulkan imajinasi yang tidak bisa dibuktikan melainkan harus ditafsirkan. Ratna 2011 45-46. Dalam penelitian saya belum menemukan heuristik dan hermeneutik karena artikel yang saya buat belum selesai. Sekian dari jawaban saya terhadap soal-soal yang diberikan untuk ujian akhir semester. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun ada suara yang mengganggu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.